Perang Dunia Kedua bukan sekedar konflik antara negara-negara besar. Ia adalah badai yang menyapu peradaban, menggulung kota-kota hingga rata dengan tanah, membakar harapan jutaan jiwa, dan mengukir luka mendalam dalam jiwa umat manusia. Ini bukan perang biasa, tapi ini adalah pertarungan total antara ideologi, ambisi, dan ketakutan. Sebuah konfrontasi yang lahir bukan dari satu sebab tunggal, melainkan dari dendam yang membusuk, janji-janji palsu perdamaian, dan rasa malu yang membara setelah Perang Dunia Pertama usai. Saat dunia bersorak untuk perdamaian pada tahun 1918, Perjanjian Versailles menanam benih kehancuran berikutnya. Jerman dipaksa bertekuk lutut, dibebani utang perang yang tak masuk akal, dan kehilangan kehormatan nasional. Bagi rakyatnya, itu bukan akhir perang, tapi itu awal penghinaan. Dalam kehinaan itulah, seorang veteran perang yang haus akan pembalasan bangkit dari reruntuhan Republik Weimar. Adolf Hitler, dengan pidatonya yang penuh api dan janji tentang kejayaan, menggerakkan massa yang terluka. Ia menjanjikan pemulihan harga diri, kemurnian ras, dan kebangkitan kekaisaran baru. Bersamaan dengan itu, dunia menyaksikan munculnya para diktator lain. Benito Mussolini di Italia merangkul fasisme dengan mimpi kejayaan kekaisaran Romawi. Di Jepang, para jenderal memperluas wilayah kekuasaan mereka melalui invasi brutal ke Manchuria dan Tiongkok. Tahun demi tahun, dunia mengamati dalam diam. Liga Bangsa-Bangsa hanya mampu mengeluarkan kecaman tanpa taring. Dan saat Hitler mulai mempersenjatai kembali Jerman, mencaplok Austria, serta menuntut wilayah Saditin lain, para pemimpin Eropa memilih kompromi. Neville Chamberlain membawa pulang kertas bertuliskan, "Perdamaian zaman kita," namun sebenarnya, ia membawa pulang ilusi. Pada pagi 1 September tahun 1939, ilusi itu pecah dalam deru senapan dan raungan tank. Jerman menyerbu Polandia dalam strategi Blitzkrieg, perang kilat yang meluluhlantakkan pertahanan musuh sebelum mereka sempat bernapas. 2 hari kemudian, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Namun bantuan nyata kepada Polandia tidak pernah tiba. Hanya dalam hitungan minggu, negara itu dihancurkan dan dibagi dua antara Jerman dan Uni Soviet yang telah menandatangani Fakta Rahasia Non-Agresi. Di tengah kehancuran itu, rakyat Polandia menolak menyerah. Mereka membangun perlawanan bawah tanah, mengorganisir operasi rahasia, dan terus berjuang bahkan di pengasingan. Tapi dunia sedang bergerak menuju kegelapan yang lebih dalam. Sementara itu, Uni Soviet menunjukkan wajah imperialisnya. Negara-negara Baltik dipaksa menerima kehadiran pasukan Soviet, dan ketika Finlandia menolak, pecahlah Perang Musim Dingin. Meski kecil dan sendirian, Finlandia bertahan dengan gigih, dan dunia melihat bahwa kekuatan bukan sekedar soal jumlah. Namun pada akhirnya, mereka dipaksa menyerahkan wilayah. Di belahan dunia lain, Italia menyerbu Afrika Utara, Jepang menguasai Indochina, dan Amerika mulai gelisah. Meskipun tetap netral, Amerika mengubah undang-undangnya agar bisa membantu sekutu. Dan di Eropa, setelah fase perang semu yang hening, badai sesungguhnya mulai datang. April tahun 1940, Jerman menyerang Denmark dan Norwegia. Mei, Belanda dan Belgia jatuh. Juni, Prancis menyerah. Dalam waktu kurang dari setahun, hampir seluruh Eropa Barat berada di bawah bayang-bayang swastika. Hanya Inggris yang masih berdiri. Di bawah kepemimpinan Winston Churchill, bangsa itu bertahan dalam gelombang serangan udara dari Lviv. London dibombardir malam demi malam. Namun semangat rakyat tidak patah. Dalam pidato yang menggema sepanjang sejarah, Churchill bersumpah akan bertempur di pantai, di ladang, dan di jalanan. Inggris tidak akan pernah menyerah. Dunia menahan napas dan bertanya, apakah demokrasi akan runtuh? Di Asia, Jepang melanjutkan ekspansinya. Pada tahun 1940, mereka resmi bergabung dengan Jerman dan Italia dalam Fakta Tiga Pihak, membentuk blok poros. Jepang memandang Asia Tenggara sebagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menopang mesin perangnya. Namun rintangan utama mereka adalah Amerika Serikat. Ketegangan meningkat, terutama setelah Amerika memberlakukan embargo minyak. Jepang merasa terkepung, dan seperti hewan terluka, mereka memilih menyerang terlebih dahulu.
7 Desember tahun 1941. Dalam serangan mendadak di pagi hari, Jepang menghantam Pearl Harbor. Kapal-kapal perang terbakar, pesawat-pesawat dihancurkan, dan ribuan tentara tewas. Serangan ini mengguncang Amerika dari tidur panjangnya. Hari berikutnya, Presiden Roosevelt menyebutnya sebagai hari yang akan dikenang selamanya dalam aib. Amerika Serikat resmi memasuki perang. Dunia tidak lagi terpecah menjadi regional, ini sudah menjadi perang dunia yang sebenarnya. Tak lama setelah itu, Jepang melancarkan serangkaian kemenangan kilat. Singapura jatuh, Filipina dikuasai, dan Asia Tenggara berada dalam kendali Jepang. Namun, titik balik datang pada pertempuran Midway, Juni tahun 1942. Amerika Serikat, dengan strategi intelijen dan keberanian luar biasa, menenggelamkan sebagian besar armada induk Jepang. Dominasi Jepang di Pasifik mulai retak, dan strategi island hopping diluncurkan dan merebut pulau demi pulau, mendekati jantung kekaisaran. Di Eropa, pertempuran terbesar dalam sejarah manusia sedang berlangsung. Pada musim panas tahun 1941, Jerman meluncurkan operasi Barbarossa menyerbu Uni Soviet. 3 juta tentara melintasi perbatasan, menghancurkan segalanya di depan mereka. Kota demi kota jatuh, tapi Stalin tidak menyerah. Musim dingin Rusia, yang dulu menghancurkan Napoleon, kini menghadang Hitler. Di Stalingrad, antara tahun 1942 dan awal tahun 1943, berlangsung pertempuran yang menjadi simbol kehancuran total. 2 juta nyawa melayang. Namun di sanalah, mesin perang Nazi mulai remuk. Soviet membalikkan keadaan. Tahun 1943 menjadi tahun perubahan. Italia runtuh. Mussolini ditangkap dan dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Sekutu mendarat di Sisilia dan kemudian daratan Italia, mendorong Jerman perlahan mundur dari selatan. Di Afrika Utara, pertempuran antara Rommel dan Montgomery berakhir dengan kemenangan sekutu. Wilayah Mediterania terbuka, dan fokus kini mengarah ke Prancis, jantung Eropa yang masih terjajah. Pagi 6 Juni 1944, ribuan kapal dan pesawat menyeberangi Selat Inggris. Tentara dari berbagai negara mendarat di Normandia, menghadapi tembakan senapan mesin, ranjau darat, dan hujan peluru. Dalam kobaran api dan darah, mereka merebut pijakan pertama untuk membebaskan benua. Paris dibebaskan 2 bulan kemudian. Dari barat dan timur, Jerman terhimpit, dan awal 1945, pasukan Soviet telah memasuki Jerman Timur. Kota-kota hancur satu persatu. Di Berlin, Hitler bersembunyi di dalam bunker bawah tanah. Pada 30 April, ia bunuh diri. 8 hari kemudian, Jerman menyerah tanpa syarat. Eropa bersorak, tapi perang belum berakhir. Di Pasifik, Jepang menolak tunduk, maka keputusan yang mengubah sejarah pun diambil. 6 Agustus 1945, Hiroshima berubah menjadi neraka dalam sekejap. 3 hari kemudian, Nagasaki menyusul. Bom atom mengakhiri perang dan sekaligus membuka era baru yang lebih menakutkan. Pada 15 Agustus, Kaisar Hirohito menyerah. Dunia menyaksikan akhir dari perang paling destruktif dalam sejarah manusia. Namun, saat meriam berhenti berbunyi, dunia tidak kembali ke keadaan semula. Ia telah berubah. Jerman dibagi. Uni Soviet mencengkeram Eropa Timur. Amerika Serikat dan Soviet muncul sebagai 2 raksasa ideologis dan perang dingin dimulai bahkan sebelum darah kering dari medan perang. Jutaan orang menjadi pengungsi. Kota-kota seperti Warsawa, Berlin, dan Tokyo hancur total. Di kem-kem konsentrasi, dunia menyaksikan kengerian Holocaust. 6 juta orang Yahudi dimusnahkan dalam genosida sistematis. Etnis Roma, penyandang disabilitas, homoseksual, dan lawan politik Nazi ikut menjadi korban. Di Asia, kekejaman Jepang juga mencuat. Pembantaian Nanking, eksperimen biologis di Unit 731, dan perbudakan jutaan Romusha meninggalkan luka sejarah yang belum sembuh. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ratusan ribu orang dipaksa bekerja tanpa belas kasihan. Ketika dunia mencoba berdiri kembali dari puing-puing, satu pertanyaan membayang di udara, untuk apa semua ini? 25 juta tentara tewas. Lebih dari 50 juta warga sipil kehilangan nyawa. Keluarga-keluarga tercerai berai.
peradaban terpaksa merangkak untuk menyusun kembali kehidupan. Para pemimpin dunia berkumpul, kali ini dengan harapan membentuk tatanan baru yang bisa mencegah tragedi serupa. Maka lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang telah gagal. Dunia mencoba belajar dari luka. Namun, luka sebesar itu tidak pernah benar-benar sembuh. Di pengadilan Nuremberg, para petinggi Nazi diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Dunia untuk pertama kalinya menciptakan terminologi baru, genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian. Namun keadilan itu terasa tidak seimbang. Banyak pelaku kekejaman lain yang tidak pernah duduk di kursi pesakitan. Banyak korban yang tidak pernah mendengar permintaan maaf. Tapi setidaknya, sejarah mencatat, dan catatan itu tidak akan hilang. Tapi warisan Perang Dunia Kedua bukan sekedar runtuhan fisik. Ia mewariskan ketakutan yang jauh lebih subtil. Rasa gentar terhadap apa yang sanggup dilakukan manusia terhadap sesamanya. Penemuan bom atom, kemajuan teknologi perang, propaganda, dan mesin kekuasaan memperlihatkan betapa tipis batas antara kemajuan dan kehancuran. Perang ini adalah cermin tergelap dari peradaban, memperlihatkan bahwa dalam kondisi tertentu, manusia bisa berubah menjadi monster yang tak mengenal belas kasihan. Namun di balik kegelapan itu, ada juga kilau harapan. Kisah para penyelamat di tengah Holocaust, perlawanan warga sipil yang tanpa senjata menghadapi tank, tentara yang menolak menembak tawanan, dan mereka yang mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan satu nyawa. Dalam kehancuran total, manusia juga memperlihatkan potensi terbesar, keberanian, empati, dan keteguhan untuk tetap menjadi manusia meskipun dunia di sekelilingnya runtuh. Anak-anak yang lahir setelah perang mewarisi dunia yang penuh luka, tapi juga peluang untuk belajar. Di sekolah-sekolah, sejarah diajarkan bukan sekedar sebagai catatan masa lalu, tapi sebagai peringatan keras. Di museum-museum dan monumen-monumen perang, dunia menyematkan nama-nama mereka yang gugur agar tak dilupakan. Karena melupakan adalah langkah pertama menuju pengulangan. Namun, waktu punya caranya sendiri untuk mengikis ingatan. Generasi berganti, cerita-cerita menjadi kabur, angka-angka kehilangan makna, dan horor berubah menjadi statistik. Dalam kebisingan dunia modern, tragedi terbesar abad ke-20 perlahan terkubur di bawah hiruk-pikuk zaman. Dan inilah tantangan sebenarnya. Bukan sekedar mengingat, tapi memahami. Bukan hanya mengenang para pahlawan, tapi merenungi bagaimana manusia bisa begitu dekat dengan jurang kegelapan dan kembali dari sana. Kita hidup di dunia yang diwarisi dari perang itu. Perbatasan negara dibentuk dari hasil konferensi dan perjanjian pasca perang. Aliansi militer seperti NATO dan perjanjian Warsawa muncul sebagai hasil ketegangan ideologis yang meledak setelah perang. Teknologi seperti radar, jet, bahkan komputer pertama, semuanya berkembang dari kebutuhan perang. Dunia yang kita tinggali hari ini, baik atau buruk, lahir dari rahim Perang Dunia Kedua. Tapi mungkin warisan paling penting dari perang ini bukanlah institusi, batas negara, atau teknologi. Warisan itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kekuasaan tanpa kendali bisa menciptakan neraka di bumi. Bahwa propaganda bisa menyesatkan bangsa. Bahwa ketika kebencian dibiarkan tumbuh, ia akan membakar segalanya. Dan bahwa jika kita diam di hadapan kejahatan, maka kita turut bersalah dalam keheningan itu. Perang Dunia Kedua mengajarkan bahwa demokrasi bukan sekedar sistem pemerintahan, melainkan proses yang rapuh dan harus diperjuangkan setiap hari. Bahwa perdamaian bukanlah keadaan alami, melainkan buah dari usaha kolektif, kesabaran, dan kemauan untuk mendengarkan. Ia bukan diberikan, ia diperoleh dengan harga yang sangat mahal. Bahkan hari ini, gema perang itu masih terasa dalam konflik modern, dalam wajah para pengungsi, dalam suara-suara nasionalisme yang kembali menggema. Kita belum sepenuhnya belajar, tapi sejarah tetap berbicara jika kita mau mendengarnya. Ia tidak menawarkan jawaban, tapi memberi cermin. Apa yang akan kita lihat di dalamnya tergantung pada keberanian kita untuk jujur. Maka, Perang Dunia Kedua bukan sekedar bab dalam buku sejarah. Ia adalah peringatan keras, pahit, dan perlu. Ia berbicara tentang siapa kita dulu, siapa kita sekarang, dan siapa kita bisa jadi jika kita lupa. Ia bukan cerita tentang negara-negara besar, ia adalah cerita tentang manusia, tentang kita semua. Dan selama masih ada yang mau menceritakannya, selama masih ada yang mendengarkan, mungkin
sejarah itu tidak akan terulang. Karena pada akhirnya, pelajaran terpenting dari Perang Dunia Kedua bukanlah bagaimana manusia berperang, tapi bagaimana manusia memilih untuk tidak melakukannya lagi.